Saudara-saudari, B.I. Pakati dikenal sebagai South Africa Secret Santa atau Santa Claus dari Afrika Selatan. Bagi mereka yang kurang beruntung, B.I. Pakati telah membawa kegembiraan Natal sepanjang tahun. Mereka tidak pernah tahu siapa B.I. sesungguhnya atau bahkan nama aslinya. Yang mereka tahu, B.I. Pakati berkeliling kota dan desa menemui banyak gelandangan, penganggur, pengemis, pemulung, keluarga miskin, bahkan pecandu yang hidup di jalanan. Yang mereka tahu, B.I. Pakati selalu bersikap hangat, tidak menghakimi, terbuka, dan berbelas kasihan. B.I. Pakati menyediakan makanan hangat, pakaian, bahan-bahan pokok, shelter, dana untuk mengurus ID card, SIM, sertifikat kerja, dan bahkan mengatur rehabilitasi bagi pecandu. Anak-anak, perempuan, laki-laki, tua atau muda menikmati buah karyanya tanpa tahu siapa dia sesungguhnya. Aksinya yang direkam tanpa menunjukkan wajah di kamera semata-mata karena ia tidak ingin menonjolkan diri, selain dari memberi dan menginspirasi gerakan yang serupa dimanapun. Jutaan orang menyaksikan video-videonya dan menyebutnya The Light of South Africa. B.I. Pakati adalah contoh nyata dari perkataan firman Tuhan, Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Gagasan firman Tuhan tentang terang di sini lebih dari sekedar situasi, keadaan yang melingkupi kita, menunjuk pada eksistensi kita yang baru. Dulu kamu kegelapan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ini konsisten dengan pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang. Jadi sekali lagi, terang bukan hanya menggambarkan situasi yang melingkupi, tetapi lebih menunjuk pada eksistensi, siapa kita, seluruh keberadaan kita. Dan itu artinya sebagai murid Tuhan, kita adalah terang. Terang adalah identitas kita. Dan konsekuensi dari eksistensi kita sebagai terang adalah berbuah. Ada output, menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan oleh lingkungan kita. Maka dengan sangat jelas ayat 9 mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Disebutkan di sana buahnya adalah kebaikan, keadilan, kebenaran yang nampak dalam karakter, kepribadian, hati, pemikiran, ucapan, tindakan, dan karya-karya kita. Maka perintah untuk hidup sebagai anak-anak terang pertama-tama harus dipahami sebagai kesadaran bahwa diri kita, eksistensi kita adalah terang. Dan yang kedua adalah untuk memancarkan terang, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang ada di dalam diri kita. Perintah ini menyiratkan ada suatu kebutuhan di sekeliling kita. Di zaman yang merana oleh situasi krisis, ada kebutuhan akan kebaikan. Dalam kehidupan yang menindas, memarjinalkan yang lemah, ada kebutuhan akan keadilan. Dan di zaman yang miskin nilai, ada kebutuhan akan kebenaran. Saudara-saudari, jangan terlalu fokus pada besar dan rumitnya krisis. Berhenti mempercakapkannya, mendiskusikannya, mendebatkannya. Tidak akan ada hasilnya. Lebih berguna pancarkan eksistensimu dan lakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mengutuki kegelapan tidak akan mengubah keadaan. Pancarkan terang, maka keadaan akan berubah. Dengan kebaikan, dunia dikenyangkan dan disembuhkan. Dengan keadilan, dunia menjadi lebih damai. Dengan kebenaran,
Dunia tahu arah yang tepat. Percayalah saudara-saudari, setitik cahaya di dalam dirimu mengubah kehidupan hari demi hari. Tuhan memberkati.